Candi ini untuk memperingati kemenangan Pusindok ya melawan Kerajaan Melayu. Nah, dalam prasasti Anjuk Ladang 937 Masehi disebutkan bahwa Pusindok menetapkan daerah Anjuk Ladang sebagai daerah bebas pajak. Jadi keberadaan Candi Lor dan prasasti Anjuk Ladang merupakan suatu yang sangat bernilai bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Di sudah tidak berbentuk begitu teman-teman struktur ini, hanya 15% yang bisa kita lihat saat ini. Pohon kepuh ini telah berusia ratusan tahun karena saat ditemukan oleh Raffles sudah ada pohon kepuh namun tidak sebesar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman telusuri Nusantara untuk mengunjungi sebuah situs peninggalan bersejarah yang sangat fenomenal di Kabupaten Nganjuk ya. Tepatnya di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti ini kondisinya, tepat sekali di sebuah jalan raya ini, berada di sisi selatan dari jalan raya ada sebuah candi yang dinamakan sebagai Candi Lor. Nah, seperti ini merupakan situs yang menjadi saksi bisu sejarah Kabupaten Nganjuk ya, yang sekarang kondisinya mengalami kerusakan. Sangat sayang sekali ya teman-teman. Nah, kita coba akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, 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 Om Swastiastu. Jadi di sini ada struktur dinding bata. Di candi ini telah mengalami pengkikisan ya teman-teman. Bahkan beberapa bata candi ambrol karena termakan usia. Jadi di atasnya itu ada pohon puh ya, yang cukup besar hingga akarnya merusak bagian candi. Nah, mari kita berkeliling ke area candi ini teman-teman. Nah, ini ada sebuah keterangan Candi Lor atau Candi Bata adalah peninggalan Pusindok dari masa Kerajaan Mataram ya, Mataram kuno. Nah, dalam prasasti Anjuk Ladang 937 Masehi disebutkan bahwa Pusindok menetapkan daerah Anjuk Ladang yang sekarang menjadi Kabupaten Nganjuk sebagai daerah bebas pajak. Jadi upeti yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak sebagian dialihkan untuk kebutuhan dalam merawat bangunan suci yang disebut Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan. Jadi candi ini untuk memperingati kemenangan Pusindok ya melawan Kerajaan Melayu. Jadi ini merupakan Tugu Kemenangan berupa Candi Lor. Sebab dari adanya penetapan tersebut Sambanda tidak begitu jelas karena bagian atas prasasti Anjuk Ladang yang telah usang. Namun terdapat pendapat bahwa adanya prasasti ini berkaitan dengan kemenangan Pusindok
atas Malayu di Anjuk Ladang. Jadi peperangannya di lokasi ini, sehingga kemudian daerah Anjuk Ladang diberikan hadiah berupa pembebasan pajak. Jadi keberadaan Candi Lor dan prasasti Anjuk Ladang merupakan suatu yang sangat bernilai bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Maka dari itu tanggal dibuatnya prasasti Anjuk Ladang dikaitkan dengan keberadaan Candi Lor, yaitu 10 April 937 Masehi, dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk. Nah, mari kita lihat dan coba memasuki area situs candi ini. Nah, ini batu bata kuno ya teman-teman. Nah, di bagian sini teman-teman ada sebuah makam ya, abdi dalam Kinasih Empu Sendok Eyang Kerto. Nah, ini yang ditumbuki batu-batu kuno ya. Dan di sebelah sananya teman-teman juga ada Eyang Kerti, abdi dalam Kinasih Empu Sindok Eyang Kerti. Jadi ada dua abdi dalam Empu Sindok ya, Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Jadi laki-laki dan perempuan. Dan ini candinya teman-teman seperti ini. Jadi ini merupakan tugu peringatan ya, untuk memperingati kemenangan Empu Sindok melawan Kerajaan Malayu. Jadi sangat miris ya kondisinya. Kalau dilihat juga seperti Angkor Wat, Candi Angkor Wat, dililit akar pohon. Jadi ini setiap hampir setiap tahun ada bagian struktur dinding batu Candi Lor yang runtuh ya teman-teman. Ya, penyebabnya karena terkikis oleh panas dan hujan, serta akar di pohon puh ini juga semakin menjalar kemana-mana ya teman-teman. Di faktor alam yang menyebabkan, karena angin di Kabupaten Nganjuk ini juga begitu kencang ya, maka dijuluki sebagai kota angin itu wilayah Nganjuk ini. Jadi Candi Lor ini sendiri berada di lahan seluas sekitar 1654 meter persegi, dan ketinggian Candi Lor ini mencapai 9,3 meter dengan panjang bangunan candi 12,4 meter serta lebarnya 11,5 meter. Jadi kerusakan yang terjadi di Candi Lor ini sangat miris ya. Jadi seperti ini kondisinya di atas dasar kontur tanah di sekitar ini lebih tinggi ya tempatnya itu. Jadi sudah tidak berbentuk begitu teman-teman, struktur ini hanya 15% yang bisa kita lihat saat ini. Jadi mungkin ini hanya bangunan yang paling inti ya yang masih terlihat ini. Ya, seperti ini terkikis teman-teman. Jadi pohon kepuh ini telah berusia ratusan tahun, karena saat ditemukan oleh Raffles sudah ada pohon kepuh namun tidak sebesar ini teman-teman ya. Jadi akar pohon ini menopang bangunan juga ya, menjalar dan mencengkeram bagian sisi selatan dari Candi Lor ini. Ini ada sebuah tugu juga. Jadi keberadaan Candi Lor di desa Candirejo ini ya memang sangat penting bagi Kabupaten Nganjuk. Bisa dikatakan candi ini merupakan latar sejarah dari Kabupaten Nganjuk ya. Sebab penetapan hari jadinya sendiri itu bertanggal 10 April 937 Masehi. Jadi seperti ini.
Nah, ini akarnya ya teman-teman, mencengkeram di bagian sisi selatan dan hampir tersebar batu-batu yang runtuh itu ya teman-teman di sini. Jadi Nganjuk sendiri itu dulunya dari kata anjuk, karena orang Jawa suku nambah-nambahi huruf NG ya, maka jadi Nganjuk. Awalnya Anjuk ya. Ini untuk diketahui, Candi Lor memang berada di bawah kewenangan BPK wilayah sebelah Jawa Timur ya. Oke, kita akan review ke bagian depan ya teman-teman. Seperti ini kondisinya. Jadi keadaannya hanya bagian inti candi saja ya teman-teman, yang masih bisa terlihat sampai saat ini. Ini dilarang naik ya, karena pastinya ini sangat berbahaya karena kontur struktur sudah lapuk ya. Oke, kita akan coba turun teman-teman. Jadi di bagian depan ini ada tempat untuk ritual ya teman-teman, serta pecahan dari yoni yang sudah tidak terbentuk ya, hancur seperti nasib candinya juga. Meski begitu kita bisa merasakan kebesaran dari leluhur kita ya, bahwa peradaban kita sangat luar biasa dan sangat tinggi akan budaya sejarah. Semoga senantiasa tetap lestari sampai di tahun-tahun berikutnya ya. Oke, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.